Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian at-thariqah al-mubasyarah. Nah, thariqah bisa diartikan sebagai metode. Metode yang diartikan as-sabil, as-sirah, dan madhab, yang berarti jalan, sebagaimana firman Allah, Quran surah Al-Jin ayat 16, wa illaw istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa, yang artinya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Kemudian sedangkan kata al-mubasyarah terambil dari kata basyara yubasyiru mubasyarah, yang berarti langsung. Jadi yang dimaksud dengan at-thariqah al-mubasyarah adalah sebuah metode yang digunakan seorang pendidik dalam proses pembelajaran bahasa Arab secara langsung memperkenalkan kosakata-kosakatanya tanpa menerjemahkan ke bahasa ibu. Nah, begitu. Jadi pengertian dari at-thariqah al-mubasyarah yaitu sebuah metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam memperkenalkan kosakata-kosakata bahasa Arab tanpa diterjemahkannya seorang pendidik tadi ke bahasa ibu. Nah, kemudian sejarahnya, metode ini muncul sebagai reaksi penolakan terhadap metode gramatika terjemah yang diklaim memperlakukan bahasa sebagai benda mati dan tidak punya unsur hidup. Nah, pada saat yang sama muncul gerakan yang mempropagandakan untuk menjadikan bahasa asing lebih efektif dan efisien. Menjelang abad ke-19, hubungan antara negara di Eropa mulai terbuka sehingga adanya kebutuhan untuk bisa saling berkomunikasi aktif di antara mereka. Untuk itu, mereka membutuhkan cara baru belajar bahasa kedua. Karena metode yang ada dirasa tidak praktis dan tidak efektif, maka pendekatan-pendekatan baru mulai dicetuskan oleh para ahli bahasa di Jerman, Inggris, Perancis, dan lain-lain, yang membuka jalan bagi lahirnya metode baru, yaitu metode langsung. Nah, kemudian di antara sekian banyak metode, at-thariqah al-mubasyarah atau direct method, nah, inilah yang paling banyak dikenal dan paling banyak disebut sebagai metode langsung, karena selama proses pembelajaran, pendidik langsung menggunakan bahasa asing yang diajarkan, sedangkan bahasa peserta didik tidak boleh digunakan untuk menjelaskan arti suatu kata atau kalimat, digunakan gambar-gambar atau diperagakan. Nah, metode ini paling banyak dan terkenal. Akan tetapi, metode ini pun banyak menyebabkan pertentangan. Metode ini digunakan di sekolah-sekolah berlit karenanya ada orang yang menamakan metode ini sebagai metode berlit. Nah, kemudian konsep dasar metode langsung. Nah, at-thariqah al-mubasyarah berasumsi bahwa proses belajar bahasa asing sama dengan belajar bahasa ibu, yaitu dengan menggunakan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi dengan cara menyimak dan berbicara, sedangkan mengarang atau kemahiran menulis dan membaca dikembangkan kemudian. Kemudian menurut Muhammad Ali Al-Khuli dalam Asep Hermawan, tujuan dari metode ini agar peserta didik mampu berkomunikasi bahasa asing yang dipelajarinya seperti pemilik bahasa tersebut, agar kemampuan ini tercapai peserta didik diberi banyak latihan secara intensif. Nah, latihan-latihan diberikan dengan asosiasi langsung antara kata-kata atau kalimat-kalimat dengan maknanya melalui demonstrasi gerakan, mimik muka, dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi, untuk memperagakannya tanpa harus diterjemahkan, yaitu dengan mimik muka atau gerakan dan lain sebagainya. Itu untuk menunjukkan arti sebuah arti dari bahasa tersebut. Kemudian, metode langsung memiliki tujuan agar peserta didik mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang dipelajarinya seperti pemilik bahasa aslinya. Untuk mencapai kemampuan ini, peserta didik diberi banyak latihan-latihan secara intensif.
Latihan-latihan ini diberikan dengan asosiasi langsung antara kata-kata atau kalimat-kalimat dengan maknanya melalui demonstrasi, peragaan, gerakan, mimik muka, dan sebagainya dengan tidak menggunakan bahasa ibu atau bahasa kedua atau terjemahan sekalipun. Peserta didik dipandang dapat memahami kosakata atau kalimat yang dikemukakannya. Selain itu, untuk lebih dapat memahami hakikat konsep dasar tersebut dapat dilihat pada karakteristik metode langsung, yaitu karakteristiknya A. Materi pelajaran terdiri atas kata-kata dan struktur kalimat yang banyak digunakan sehari-hari. Kemudian yang B, gramatika diajarkan dengan melalui situasi dan dilakukan secara lisan, bukan dengan cara menghafalkan aturan-aturan gramatika. Kemudian yang C, arti yang konkret diajarkan dengan menggunakan benda-benda, sedangkan arti yang abstrak melalui asosiasi. Banyak latihan-latihan mendengarkan dan menirukan dengan tujuan agar dapat dicapai penguasaan bahasa secara otomatis. Kemudian pengajaran tata bahasa dan kosakata secara lisan. Kemudian yang F, mendengarkan dan menirukan dengan leluasa sampai bentuk tata bahasa dan kosakata muncul secara otomatis. Kemudian yang G, pada awalnya difokuskan pada ucapan. Yang H, semua bahan pelajaran bacaan disajikan secara lisan. Jadi yang sampai H, dari A sampai H itu adalah karakteristik metode langsung. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yang lain. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Syukran ala husni wabarakatuh.